warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin perkenalkan diri. Nama saya Naila Anggun Kurniadi dengan NPM 2551021015. Saya Muhammad Asmali Mimami dengan NPM 2511021014 ini. Saya Jofri Daulia dengan NPM 2511021140. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan atas uang. Kalian tahu uang kan? Ya, uang yang biasa kita pakai dalam sehari-hari. Uang memegang peran penting dalam perekonomian sebagai alat untuk mempermudah transaksi barang dan jasa. Tanpa uang, masyarakat dulu seringkali menggunakan barter, yang dimana bertukar barang. Fungsi utama uang menurut Caspar Oster yaitu alat tukar atau medium of change, mempermudah transaksi ekonomi. Yang kedua, satuan hitung yaitu unit of account, menyatakan nilai barang atau jasa. Yang ketiga, menyimpan nilai yaitu store of value, menyimpan daya beli untuk masa depan. Oke, slide selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis dan bentuk uang. Ada uang komoditas atau commodity money. Uang ini hanya intrinsik pada benda itu sendiri seperti emas, perak. Nah, yang kedua itu ada uang fiat, yang dimana fiat money ini uang yang kita pakai. Uang ini tidak punya nilai intrinsik, tapi diterima masyarakat karena dijamin oleh pemerintah Indonesia memakai uang fiat. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada jumlah uang dan peran ekonomi. Di dalam ekonomi, jumlah uang yang beredar disebut dengan agregat moneter dan biasanya dibagi menjadi dua kelompok, ada M1 dan M2. M1 itu uang tunai plus saldo giro. Yang M2 yaitu uang tunai plus saldo giro plus simpanan berjangka dan tabungan. Uang yang beredar di masyarakat bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan tingkat bunga. Kalau uang terlalu banyak, itu bakal menjadi inflasi. Kalau sedikit, pertumbuhan ekonomi melambat. Jadi, keseimbangan uang itu penting banget buat menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya di materi kedua, uang komoditas dan penawaran uang. Uang komoditas adalah jenis uang yang memiliki nilai intrinsik. Artinya, barang yang digunakan sebagai uang juga punya nilai ekonomi itu sendiri. Contohnya itu kayak emas, perak, atau barang bernilai lain. Umumnya dipakai di masa awal sebelum munculnya uang kertas. Nilainya tergantung pada kelangkaan dan nilai dari komoditas itu sendiri. Selanjutnya, penawaran uang. Penawaran uang berarti total uang yang beredar di masyarakat. M1, uang sempit, uang kartal dan simpanan giro. M2, uang luas. M1 ditambah tabungan dari deposito berjangka. Bank sentral mengatur jumlah uang ini lewat kebijakan moneter supaya harga tetap stabil dan ekonomi bisa tumbuh seimbang. Yang ketiga yaitu sistem perbankan modern. Pengertian dari sistem perbankan modern itu fungsinya menyalurkan dana dari pihak yang kekurangan dana. Selanjutnya, peran dan mekanisme sistem perbankan modern. Perannya itu menyimpan dana, menyalurkan pinjaman, dan menjalankan sistem pembayaran. Mekanismenya itu ialah bank menggunakan sistem cadangan fraksional di mana sebagian simpanan disimpan dan sisanya dipinjamkan. Proses ini membuat jumlah uang beredar di masyarakat meningkat. Selanjutnya ada Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi keuangan dalam suatu negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, nilai mata uang, dan keseimbangan ekonomi makro, yang berfungsi sebagai bank bagi bank-bank komersial dan pemerintah. Bank Sentral memiliki 3 tugas utama, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar, jadi supaya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit uang yang beredar. Yang kedua, menetapkan suku bunga acuan.
yang nantinya akan memengaruhi bunga dari pinjaman bank. Yang ketiga, menjadi lender of last resort. Artinya, jika bank yang ada kekurangan dana, bank sentral bisa memberikan pinjaman darurat. Kebijakan yang digunakan oleh bank sentral disebut kebijakan moneter, yaitu bertujuan untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil. Selanjutnya ada mekanisme bank sentral mengendalikan tingkat bunga. Bank sentral mengatur tingkat bunga lewat kebijakan moneter. Tujuannya jelas, yaitu menjaga harga-harga tetap stabil, menekan inflasi, dan membantu pertumbuhan ekonomi. Cara kerjanya, bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kalau uang terlalu banyak, bunga biasanya dinaikkan supaya masyarakat lebih memilih menabung daripada berbelanja. Sebaliknya, kalau uang beredar sedikit, bunga biasanya diturunkan agar orang-orang mau meminjam uang dan berinvestasi. Jadi, lewat pengaturan bunga ini, bank sentral mengontrol aktivitas ekonomi secara tidak langsung. Selanjutnya ada instrumen pengendalian tingkat bunga. Ada 3 alat utama digunakan bank sentral untuk mengendalikan bunga. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau OPT. Kalau bank sentral membeli surat berharga, uang beredar bertambah dan bunga turun. Sebaliknya, kalau menjual surat berharga, uang beredar berkurang dan bunga naik. Yang kedua, cadangan wajib minimum atau GWM. Kalau GWM dinaikkan, bank harus menyimpan lebih banyak uang di bank sentral, sehingga kredit ke masyarakat berkurang dan bunga naik. Kalau GWM diturunkan, dana pinjaman ke masyarakat meningkat dan bunga bisa turun. Yang ketiga, suku bunga acuan atau policy rate. Ini adalah patokan utama bagi bunga antar bank dan bunga pinjaman di masyarakat. Kalau policy rate naik, bunga pinjaman juga ikut naik dan begitu pun sebaliknya. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu uang, bank, dan bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Uang mempermudah transaksi dan menjadi alat utama dalam kegiatan ekonomi. Jumlah uang yang beredar mempengaruhi inflasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi. Melalui sistem perbankan modern, bank tidak hanya menyimpan dana, tetapi juga menciptakan uang lewat penyaluran kredit. Sementara itu, bank sentral berfungsi mengatur jumlah uang dan tingkat bunga agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian presentasi dari kami. Semoga penjelasan kami tentang uang, bank sentral, dan tingkat bunga cukup jelas bagi teman-teman dan ibu dosen. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.